Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Afrizal, Kepala UPTD KPSDKP atau Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan aksi perubahan pada Diklat PKA Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan Kelima Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Laporan aksi perubahan ini kami kemas dan kami sajikan dalam bentuk rangkaian video kegiatan dalam rangka optimalisasi sistem data dan informasi guna mendukung peningkatan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan Sumatera Barat menuju berkelanjutan. Selamat menyaksikan beberapa rangkaian video berikut ini. Salam konservasi. Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perairan laut Sumatera Barat memiliki luas mencapai sekitar 186.580 km, panjang garis pantai 2.285 km, dan memiliki sekitar 185 pulau-pulau kecil. Dengan kondisi geografis membentang di pesisir barat Pulau Sumatera dari utara ke selatan dan menghadap langsung ke Samudra Hindia. Potensi tersebut berupa keanekaragaman hayati laut, dengan berbagai jenis ikan, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem terumbu karang dan ekosistem pulau dua kecil yang menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir terutama nelayan. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menangkap ikan, usaha budidaya laut dan payau, wisata bahari dan jasa dua lingkungan lainnya. Berbagai potensi tersebut haruslah dikelola dan dimanfaatkan secara arif dan bijak untuk kesejahteraan masyarakat saat sekarang dan untuk generasi yang akan datang. Menjaga keberlangsungan sumber daya tersebut diperlukan kawasan konservasi yang merupakan kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2017 telah mencadangkan kawasan konservasi daerah berupa taman perairan laut dengan luas total 332.510 hektar yang tersebar pada 7 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu KKD Selat Bunga Laut Kabupaten Kepulauan Mentawai, KKD Pesisir Selatan, KKD Kota Padang, KKD Kota Pariaman, KKD Padang Pariaman, KKD Pasaman Barat dan KKD Agam. Selanjutnya 7 kawasan konservasi tersebut sudah ditetapkan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sesuai Permen KP Nomor 31 Tahun 2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai satuan unit organisasi pengelola, SUOP, yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, UPTD KPSDKP secara rutin telah melakukan kegiatan pengawasan, monitoring dan pendataan terhadap ekosistem terumbu karang, konservasi biota penyu, serta sosialisasi dan edukasi terkait pemanfaatan kawasan konservasi kepada masyarakat sesuai dengan rencana zonasi dan rencana pengelolaan yang ditetapkan. Salah satu indikator kinerja UPTD KPSDKP adalah penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, EFIKA, sekaligus juga menjadi indikator kinerja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang dilakukan oleh tim penilai EFIKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia setiap setahun sekali. Hasil penilaian EFIKA yang diharapkan adalah status pengelolaan berkelanjutan, dengan nilai 85%, predikat emas, dengan beberapa kriteria dan indikator yang ditetapkan melalui keputusan Dirjen PRL No. 28 Tahun 2020 tentang evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi,
yang terdiri dari beberapa indikator kriteria input, kriteria proses, kriteria output, dan kriteria outcome. Penilaian Evika KKD Provinsi Sumatera Barat pada saat ini sudah mencapai status dikelola secara optimum, dengan nilai rata 252,10%, predikat perak. Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam proses penilaian Evika ini adalah belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan konservasi yang sangat diperlukan dalam peningkatan nilai Evika menuju pengelolaan kawasan berkelanjutan, di mana kondisi kawasan konservasi yang dikelola berkelanjutan tersebut dapat menggambarkan dampak pengelolaan kawasan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan terjaganya nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari. Untuk peningkatan nilai Evika tahun mendatang, KKD Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD KPSDKP melakukan inovasi optimalisasi sistem data dan informasi untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Sumatera Barat yang berkelanjutan berbasis web. Upaya yang dilakukan antara lain dengan pemuktahiran database kondisi zona inti, target konservasi, sosial ekonomi dan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan monitoring dan pengawasan. Optimalisasi sistem data dan informasi kawasan konservasi berbasis web disajikan dalam bentuk sistem layanan informasi kawasan konservasi, Silaksi, berupa pengembangan website UPTD diharapkan mampu menyajikan data dan informasi kawasan konservasi secara real-time untuk masyarakat umum, nelayan, pembudidaya, pegiat pariwisata, pelajar dan mahasiswa, termasuk sebagai sarana sosialisasi, promosi dan edukasi kawasan konservasi perairan daerah untuk peningkatan penyadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan. Selain itu juga memudahkan para pengambil kebijakan dan tim penilai dalam penyelenggaraan penilaian Evika di masa mendatang. Tampilan website UPTD KPSDKP menyajikan informasi berupa profil UPTD, kondisi KKD, target konservasi penyu, terumbu karang, potensi wisata bahari, status Evika KKD, layanan yang menjadi bagian penilaian Evika sesuai indikator pada kriteria input, kriteria proses, kriteria output, dan kriteria outcome. Kriteria input memiliki beberapa indikator yaitu status kawasan, rencana zonasi, rencana pengelolaan, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Indikator pada kriteria proses berupa SOP pengelolaan, pengawasan, penjangkauan, kemitraan, pemantauan sumber daya kawasan, pengelolaan sarana prasarana, perizinan dan pemberdayaan masyarakat. Indikator kriteria output yaitu pemanfaatan terkendali, ancaman, tingkat kepatuhan, pengetahuan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta data dan informasi. Dan untuk indikator kriteria outcome yaitu kondisi target konservasi, kondisi zona inti, kondisi sosial ekonomi dan partisipasi masyarakat. Demikianlah laporan aksi perubahan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada pembimbing dan mentor, termasuk pihak BPSDM Provinsi Sumatera Barat yang telah menyelenggarakan diklat ini dengan baik. Banyak maaf dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.